Pulang-pulang dia makan nasi goreng tapi bawa obat percuma gitu loh. Gitu. Gua pakai oksigen apalah, yang penting emang gua sengaja menghabiskan nafas gua 4 ronde. Sedangkan dia kan 2 ronde udah habis deh. mungkin biar cepat di sini aja. Sabar, tenang dulu. Jadi kalau menurut El nih, jadi yang penting bahwa apa namanya? Tujuan akhirnya menang. Bukan gitu ya. Karena tujuan akhir gue memang menang, mungkin tujuan akhir dia bikin gue bonyok. Berhasil, tapi kan nggak menang. Oke. Tujuannya mungkin beda. Oke, udah kita lihat nanti pastinya ya. Oke, selanjutnya nih ya untuk nanya mengenai persiapan sendiri. Ini kan udah rematch lagi ya. Pasti persiapannya baik dari El ataupun Nicole harus lebih maksimal lagi. Persiapannya sejauh ini seperti apa? Mulai dari Nicole dulu. Persiapannya udah mulai latihan sama Coach Hendrik, sama Coach Max Martino juga. Berhenti ngerokok, berhenti semuanya. Oh, segitunya? Segitunya sih. Oke, luar biasa. Mau gimana pun, gue nggak bisa ngeremehin El. Yes. Ya, nggak bisa anggap enteng. Tuh, nggak bisa ngambil enteng. Untuk coachnya mungkin boleh ditambahkan persiapannya sejauh ini, coach? Ya, persiapannya cukup bagus. Kali ini lebih serius dan pengen memang targetnya adalah menang. Jadi ya, mau rutinitas kita lakukan latihan. Oke. Siap. Kalau dari Sobat Berarti lebih totalitas dong dari yang kemarin. Ada perbedaannya nggak? Latihannya. Kita lihat perbedaannya di ring nanti ya. Siap, itu ke diri berarti. tunggu di ring lagi. Kalau JP ini lebih santai gitu, lihat aja nanti pokoknya ya. Oke, dari El gimana El? Latihannya apa ya? Aku udah mulai latihan dipukul pakai ban sekarang. Ya kan Nicole katanya pukulannya kenceng, jadi kita harus latihan yang lebih kenceng lagi kan. Tapi sejauh ini persiapannya secara fisik oke. Ya sama kayak Nicole sih, mulai berhenti banyak lah, karena kan memang harus benar-benar menjaga kondisi juga kan. Dan arahan coach juga katanya nggak boleh banyak-banyak yang aneh-aneh. Oh, yang aneh-aneh. Gimana, ya. Coach? Gimana coach? Boleh tambahin nggak coach? Ya, kalau sih kalau buat persiapan nafas dan lain-lain udah bagus. Tinggal fight IQ-nya jangan terlalu emosional. Oke. Itu aja yang diajarin sih. Oke, berarti El agak emosional Jadi ya lebih taktis ya, lebih taktis ya. daripada yang fight pertama. Fight pertama ya. Oke. Luar biasa. Dan selanjutnya nih ya, gue pengen nanya juga soal yang tadi sempat dibahas juga sama El nih ya, kan di luaran ini netizen kan ngomong kalau pertandingan pertama itu seharusnya Jeffrey Nicole ini menang, katanya kayak gitu ya. Ini kan namanya pemikiran orang-orang beda-beda. Tapi kan hasil tetap El yang menang. Menurut lu sendiri gimana nih, El? Ya tadi yang gue bilang itu sih, menurut gue netizen ini kan banyak yang baru juga ya. Ya mungkin nggak salah juga kurang sih. Terlalu paham. Yang nggak salah juga sih. Jadi ya makanya gue pengen ngebuktinya di match yang kedua ini. Makanya gue kenapa mau lagi lawan Nicole ya, karena gue juga merasa kemarin kurang puas juga dengan kemenangannya. Bukan dengan hasilnya, dengan kemenangannya kurang puas. Kalau bisa bikin tidur ya pinginnya sih bikin tidur. Oke, mungkin karena di sini ada teman-teman yang nonton secara online, lu boleh ngomong secara langsung nggak? Lu buktiin kalau pertandingan besok itu lu emang layak menang. Mungkin ada netizen di luar yang kayak mungkin ya nggak senang sama lu atau haters aja gitu. Boleh lu kasih tahu buat teman-teman yang ada di rumah nih. Jadi kayak ada domba gitu gue. Ya enggak sih sebenarnya ya. Maksudnya kalau menilai ya objektif aja. Objektif gitu, aja berarti ya. ya. Menilai mungkin lebih mempelajari cara penilaian boxing kali ya. Mungkin karena gue juga sebenarnya kurang paham juga gitu loh cara penghitungannya. Tapi kayak kemarin ada beberapa fall juga kan dari Nicole, kayak kedorong, terus mukul pas lagi diberhentiin wasit. Itu kan juga mungkin pemberitahuan itu ngurangin poin itu ngurangin poin juga. Jadi ini adalah pertandingan sport, bukan pertandingan baku hantam. Betul. Baku hantam tapi kan dibalut dengan sport. Ada strategi, ada peraturan. Setuju. Toh juga ada badan yang jadi ada hati kan, yang tahu peraturan lah. Kita kan juga, mungkin gue sama Nicole juga sebenarnya nggak terlalu ngerti peraturan ya, kita cuma tahu bak-buk aja. Tapi kan memang ada wasitnya di sini yang saya pikir mereka pasti akan sangat objektif ya. Betul. Ada penilaiannya. Ada poin-poin tersendiri setiap pukulan segala macam juga ya. Oke, kalau dari Jeffrey Nicole gimana nih? Bagaimana? Ya untuk netizen bilang sebenarnya lu yang layak menang nih pertandingan pertama. Menurut lu sendiri gimana? Waduh, gue no comment sih soal itu. No comment. Oh, no comment ya. Oke, aman. Selanjutnya gue pengen nanya langsung sama Sultan sendiri nih untuk promotor kita yang pasti mengenai peraturannya nih, aturannya gimana? Apakah masih sama dengan tahun sebelumnya atau volume yang pertama? Boleh dijelasin nggak?
untuk aturannya sendiri kemarin sih kan mungkin kayak karena yang gue bilang tadi kan Betul. kita kan masih 60% nih, Betul. masih dealing juga Oke. sama kolaborasi sama partner-partner yang lain. Betul. Proposal dari saya kemarin itu harusnya 4 ronde 2 menit dan sesuai kemauan netizen. Oke. No head guard. Oke. Itu no head guard tuh harusnya. Oke. Betul. Iya. Ini kan udah bilang no head guard ya ini. Mumpung di sini ada perwakilan dari Yes, boleh persilakan mungkin Ibu Esther ini perwakilan mungkin ada yang disampaikan terlebih dahulu. Ini tadi bilang pengennya no head guard itu seperti apa nih kalau dari Ibu sendiri? Sebelumnya saya lihat tuh Yes, silakan Bu. Ini banyak yang rekam soalnya ya. saya lihat ini kayaknya sangat-sangat pengen menjatuhkan satu sama lain ini ya. Tapi kalau dia 4 ronde 2 menit, Yes. kita jatuhnya eksibisi. Eksibisi itu bukan pertandingan profesional, karena teman-teman ini juga bukan real boxers. Jadi kalau eksibisi mereka perlu pakai head guard. Oke. Karena safety-ness itu memang sangat-sangat kami ini ya perhatikan gitu. Apapun yang terjadi di atas ring kita nggak pernah tahu gitu ya. Karena saking sama pengennya Betul. kena ini aja jatuh. Oke. Jadi kalau kami dari Asosiasi Tinju Indonesia kepada pelatih juga kepada para teman-teman yang akan bertanding juga untuk promotor, kami harapkan akan adanya head guard untuk sama-sama melindungi sama-sama. Karena pertandingan nggak di sini aja, kalian pasti akan bertanding di tempat lain juga. Gitu. Kalau pengen menunjukkan kapabilitasnya. Oke, jadi harus pakai head guard ya, Ya. untuk safety ya. Untuk safety. Oke. Tapi kalau misalnya dari pintu masuk sampai ring, Mhm. nggak mau pakai head guard, Mhm. mau menunjukkan ini saya bisa. Silakan. Nah, Oke. monggo. Oke. Tapi kalau sudah di atas ring, kami dari Asosiasi Indonesia harapkan memakai head guard. Oke. Oke, dari Sultan mungkin ada yang ingin ditambahkan juga atau ditanggapi dari Kak Perinta juga? Mungkin kalau dari kita dengar jawaban dari Bu Esther, ya mungkin kita rundingkan dahulu. Yes. Kan toh ini juga masih preskon pertama. Betul. Masih ada waktu di preskon kedua lagi nanti. Betul. Yang kemungkinan akan terjadi di 12 Juli 2025 nanti. Yap. Itu mungkin jawaban bisa keluar di sana. Oke, jadi tunggu aja ya. Jadi ini akan dirundikan seperti sebelumnya terlebih dahulu ya. Oke, tadi sudah dijawab untuk head guard atau no head guard, nanti ditunggu aja. Pertanyaan selanjutnya untuk El dan juga Nicole. Ini kalau dari Nicole sendiri, ini berapa yakin bisa memenangkan pertandingan kali ini atau pertandingan rematch kali ini? Pokoknya pengen habisin semua ronde sih. Oke, habisin semua ronde. Udah itu aja ya. Lu El gimana El? Kemarin ronde 3, ronde 4 ya udah ngap dia. Mau ngabisin semua ronde. Kalau gue sih apa ya? Tinju gue kan nggak pernah nyentuh kanvas. Nah. Kok nggak dijatuh sama sekali. Kan gue didorong sama lu. Apa tadi pertanyaannya? Seberapa yakin? Yakin 90% kali ya, 10% nanti di ring om ya. Ah, oke. Iya. Kita udah punya strategi yang baru lagi lah. Kita nggak Oke. mungkin memainkan strategi lama. Kita udah latihan banyak, latihan fisik, latihan power, semua kita udah latihan. Mhm. Jadi kita udah siap banget. Oke, jadi 90% yakin, 10% di atas ring ya. Itu untuk tekniknya sendiri nanti jadi rahasia ya. Oke, satu pesan El untuk Nicole apa untuk pertandingan nanti? Satu pesan apa ya? Ya banyak-banyak latihan aja sih. Banyak-banyak latihan supaya at least bisa memberikan pertunjukan yang baik lah buat para penonton, dan kalau bisa kasih pertunjukan yang baik sampai ronde 4. Oke. Udah itu aja sih. Oke, dari Nicole gimana Nicole? Latihan buat L, latihan belajar maju sih, jangan mundur-mundur dulu. Ya undur-undur kan. Kemarin jangan undur-undur ya. Namanya kan kayak tadi yang tadi gue bilang, ini kan the art of boxing, ada seninya. Oke. Kalau maju-maju doang itu kan baku hantam, tapi ini Oke. kan olahraga boxing. Mungkin semua orang yang nganggap gua mundur selain Nicole kali ya, mungkin itu strategi yang bagus dan memang harus dilakukan bagi seorang petinju yang tinggi melawan yang tidak sepantarnya. Tapi kan dia punya power. Ya tinggal dia cari caranya gimana pukulan dia bisa masuk ke gua. Gua bisa mundur dong, dan itu kan memang sebuah strategi. Ya. Oke, tetap ada artnya Ada art. Kita kan memang bukan cuma asal maju
maju pukul, kita ada mundur pukul cari poin, emang ada arah. Oke, kita lihat nanti. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Ellen dan juga Nicole ya. Namun sebelum itu karena di luar sana masih banyak sekali Oke, karena di sana masih ada yang menonton juga secara online, kita di sini pengen cek dulu, mungkin ada beberapa pertanyaan ya. Boleh sedikit saya maju sebentar. Di sini banyak sekali pertanyaan. Mungkin, wah ini jawabannya jawaban L keren sih. Itu kemudian jangan emosi atau dendam ya. Terus kemudian biasanya yang emosional bakal kalah. Kemudian tim El rumit, tim Nicole. Wah, oke, banyak banget pertanyaannya. Oke. Nanti aja mungkin akan dijawab secara online. Boleh komen-komentar juga di sosial media kita tentunya. Tepuk tangan sekali lagi, luar biasa. Dan selanjutnya kita ingin sesi foto bersama terlebih dahulu. Kami persilakan untuk turun dari kursinya. Kita akan foto bersama untuk promotor, coach, dan juga para fighters. Kami persilakan. Turunannya kamera depan yuk. Yuk, kamera depan turunan yuk. Tengah, kanan, kiri. Kanan. Ya. Kiri. Minta kiri boleh. Minta kanan dikit boleh. Kanan. Oke, cukup. Ya, kami persilakan. Oke, nanti dulu kita tahan dulu. Oke, boleh kembali ke tempat duduk masing-masing karena ternyata di sini banyak sekali tadi rekan-rekan media yang ngobrol sama saya juga banyak sekali pertanyaan ya. Ini saya akan membuka sesi pertanyaan untuk 5 rekan-rekan media terlebih dahulu. Kami persilakan untuk angkat tangan terlebih dahulu, sebutkan pertanyaan dan juga dari media mana. Kami persilakan. Yang pertama, oke, yang di sana dulu tadi, ya Mas. Oke, kami persilakan.